Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para hadirin, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini Allah masih memperkenankan kita untuk bersilaturahmi dan silatul ilmi dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap Islam supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk di jalan Allah yang benar. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pagi ini sebetulnya berkait dengan fenomena yang berkembang di kita belakangan ini. Kita menyaksikan banyak sekali muncul aliran-aliran yang sesat. Sebagiannya alhamdulillah sudah difatwakan oleh para ulama tentang kesesatannya, sehingga kita terbantu untuk mengetahui ini sesat atau tidak sesat. Tetapi sebagian yang lain yang belum teridentifikasi muncul di sekitar kita, kita tidak tahu apakah ini sesat atau tidak sesat. Kalau diperhatikan, ini yang paling sering menyebabkan munculnya aliran sesat ini adalah masalah-masalah yang ada kaitan dengan politik. Makanya nanti ada perkara-perkara yang dikaitkan dengan politik, tetapi dia memunculkan istilah-istilah yang dikaitkan dengan keyakinan atau akidah. Contoh misalnya begini, Bu. Ada aliran sesat seperti NII misalnya. NII itu Negara Islam Indonesia. Sebetulnya kalau dari namanya itu Negara Islam Indonesia, NII. Yang namanya negara kan biasa saja, Bu ya. Kita juga punya negara, namanya apa ini? NKRI. Malaysia punya negara sendiri. Negara Malaysia, negara Brunei, Brunei kan kecil saja, berapa orang itu penduduknya? Hanya 400.000 ya. 400.000 orang itu. Dengan penduduk kota Bandung jauh itu. Penduduk kota Bandung berapa juta, Bu? Ya sekali, ini Brunei itu cuma 400.000 penduduknya, tapi jadi negara sendiri. Kan sebetulnya mula-mula tidak ada masalah dengan istilah negara. Nah, apalagi kasih Islam, kasih Indonesia, mungkin itu baik ya, mungkin baik. Tapi kemudian belakangan istilah NII ini digunakan oleh orang-orang yang meyakini bahwa dia bagian dari NII ini untuk melakukan, ini garis bawah ini, melakukan takfir. Takfir itu apa? Mengkafirkan orang lain yang tidak masuk ke dalam kelompoknya. Jadi yang sesatnya itu apa? Negaranya atau apanya? Takfirnya. Nah itu. Coba kalau istilah negara ini istilah apa, Bu? Politik, Bu ya. Kalau kafir, iman, syirik itu istilah apa? Akidah ya. Nah ini istilah akidah, bukan istilah politik. Tetapi gara-gara urusan politik nanti ada implikasi kepada akidah, sampai MUI mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Salah satu di antara kriterianya itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang jelas. Tanpa dalil syar'i itu seperti tadi itu, tidak mengakui pemerintahan A misalnya, atau tidak mengakui NII dianggap kafir, kan itu tidak ada dalilnya tuh. Cari di Quran, di hadis, di sebelah mana itu nggak akan ketemu. Tapi kemudian berani mengkafirkan. Dalam satu hadis disebutkan bahwa siapa yang berani mengkafirkan seorang muslim, seorang mukmin, maka tanpa pembuktian yang jelas, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Nah, makanya ini kan masalah yang penting. Oleh sebab itu, karena masalah-masalah semacam ini banyak sekali, nanti juga sama seperti kelompok-kelompok, ada kelompok Syiah misalnya, Khawarij, itu juga masalah politik. Kita nanti akan lihat ya, masalah politik mula-mula yang dibawa ke dalam masalah akidah. Nah, kita harus memahami dulu
untuk memahami masalah itu harus memahami dulu konsepsi politik di dalam Islam secara sederhana, secara singkat terlebih dahulu. Dari situ nanti kita akan paham bahwa masalah politik itu tidak bisa dibawa ke dalam ranah akidah. Kalau sudah masuk ke wilayah akidah, maka itu hampir bisa dipastikan yang membawanya ke sana ini terindikasi, ya, itu bisa dekat dengan aliran-aliran yang sesat tadi itu. Kita lihat di dalam Islam itu, ajaran Islam itu terbagi 3 bagian, paling tidak secara umum Bu ya. Ini ada bagian yang disebut dengan akidah. Al-akidah ini berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan. Jadi kepercayaan, keyakinan kita, sesuatu yang tidak zahir, adanya di mana itu kepercayaan, keyakinan itu? Adanya dalam hati. Jadi akidah itu semuanya af'alul qulub. Af'alul qulub itu pekerjaan hati. Ibu beriman, tidak beriman, saya tidak tahu Bu. Kan itu urusan ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apakah ibu beriman atau tidak beriman. Kalau mau masuk Islam misalnya, orang diminta untuk baca apa? Syahadat. Yang terlihat itu syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara zahir dia wajib diakui sebagai kaum muslim secara zahir karena dia sudah bersyahadat. Tetapi urusan dia beriman atau tidak beriman, akidahnya benar atau tidak benar, tidak bisa dilihat secara zahir karena itu urusannya dengan hati. Nah, dalam masalah akidah ini nanti ada istilah-istilah yang sangat penting, yang ini menyebabkan kita masih berada di dalam Islam atau tidak. Misalnya dalam bab akidah itu nanti kita belajar tentang iman. Iman itu tentang kepercayaan. Maka di situ ada arkanul iman misalnya, rukun-rukun iman, dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan fundamental dalam keyakinan kita. Kemudian ada lagi istilah kafir. Nah, jadi istilah kafir itu istilah apa Bu? Akidah ini ya, kepercayaan, keyakinan. Orang kafir itu adalah yang dia menolak, mengingkari, dari mulai hatinya menolak, mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, orang ini disebut sebagai orang kafir, dan pengingkaran itu harus keluar dari hati mula-mula, kan itu af'alul qulub, nanti akan terlihat di dalam perbuatannya. Orang kafir, nah itu kan jelas nanti hukumnya di dalam Islam sudah disebutkan secara terperinci. Nah, tetapi sekali lagi bahwa istilah kafir itu adalah istilah akidah. Yang berikutnya misalnya istilah dalam akidah itu ada istilah lagi musyrik. Nah, musyrik ini masalah apa? Akidah. Musyrik ini adalah satu sikap orang yang percaya pada Allah di satu sisi, tetapi di sisi yang lain dia juga percaya pada yang lain. Artinya dia menyejajarkan kekuasaan Allah dengan kekuasaan dan kekuatan sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disejajarkan. Kalau misalnya ibu percaya pada Allah tapi percaya juga bahwa uang adalah segalanya sama seperti Allah, maka ibu telah mensekutukan Allah dengan apa? Dengan uang itu. Nah, makanya supaya kita tidak menjadi musyrik gara-gara duit Bu ya, pegang duit, pegang harta jadi musyrik, ikuti aturan Allah di dalam mengelola harta. Kalau Allah menyuruh dia berzakat, maka keluarkan zakatnya. Ketika menyuruh bersedekah, keluarkan sedekahnya. Menyuruh berinfak, keluarkan infaknya. Nah, itu insya Allah harta kita tidak menjadi sesuatu yang dimusyrikkan oleh kita. Ada lagi yang menjadikan Tuhannya itu selain Allah adalah hawa nafsunya. Jadi dia ke Allah percaya tapi hawa nafsunya diikuti terus. Itu sampai disindir oleh Allah, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak memperhatikan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Nah, ini istilahnya ada tadi mukmin, kafir, musyrik, ada munafik, ada fasik. Nah, itu istilah-istilah di dalam akidah, min babil akidah. Nah, jadi masalah-masalah seperti itu, kekafiran, keimanan, bahkan ada istilah lagi murtad di dalam di dalam masalah akidah ini berkait dengan kepercayaan keyakinan. Memang kalau kepercayaan keyakinan ini harus jelas. Tidak boleh ada yang samar-samar. Tauhid kita ini harus murni pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tercampuri dengan yang lain. Sebab kalau tauhid tercampuri dengan yang lain, maka
keislaman kita, keimanan kita itu menjadi tidak sempurna. Nah, itu namanya akidah. Yang kedua, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan akhlak. Nah, kalau akhlak itu dia perilaku yang sebetulnya af'alul qulub, Bu. Af'alul qulub itu apa? Perbuatan hati. Perbuatan hati, tetapi dia perbuatan hati ini merupakan turunan dari akidahnya, dari keimanannya. Contoh misalnya yang disebut akhlak itu adalah sabar. Sabar itu kelihatan nggak, Bu? Tidak kelihatan dalam perbuatan, adanya di dalam hati. Nanti perbuatannya bisa macam-macam. Orang marah-marah itu bisa sabar, Bu, itu. Misalnya ada orang bermaksiat, tapi dia diam aja, itu nggak sabar namanya. Kalau dia bersabar, marahi orang bermaksiat itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Saya mah sabar aja, biarin ada orang yang mencuri di depan mata keun we. Dan itu nggak boleh, itu harus nahi munkar. Nah, itu orang bersabar itu berarti dia mampu menahan kemunkaran-kemunkaran atau menghilangkan kemunkaran di hadapannya. Nah, itu salah satu wujud dari kesabaran. Jadi sabar itu bukan fatalis. Fatalis itu apa? Jadi apa ya, sudah ini aja, sudah putus asa gitu ya. Putus asa, saya mah sabar we diteke ku batur oge kan gitu. Nah, itu bukan sabar namanya, elehan. Nah, di dalam Islam sabar itu dia sabar ini harus cerminan dari pembelaan, pengakuan terhadap kebenaran, tentu muncul dari keimanan, dan pembelaan terhadap kebenaran itu namanya sabar. Nah, kemudian ada syukur di situ ya. Ada sabar, syukur, ikhlas. Nah, ikhlas itu akhlak itu. Ridho, raja, khauf itu juga bagian dari akhlak. Nah, akhlak ini nanti akan tercermin di dalam perilaku keseharian. Dia dalam perilaku kesehariannya itu biasanya disebut sebagai adab. Nah, nanti selain ada akidah, ada akhlak, ada juga yang disebut dengan syariah. Nah, kalau syariah ini adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya amaliyah. Kalau amaliyah berarti apa, Bu? Terlihat. Nah, dia perbuatan yang sifatnya amaliyah. Kalau yang sifatnya amaliyah, maka dia akan berkaitan dengan aturan hukum. Sebab hukum itu dia berkaitan dengan yang zahir. Pernah ada satu hadis disebutkan fahkum bid-dhawahir, maka berhukumlah dengan sesuatu yang zahir. Makanya Ibu kalau ke pengadilan itu kan perkaranya berkait dengan hukum, Bu ya. Nah, kita harus membawa bukti-bukti itu yang bagaimana, Bu? Yang kelihatan, yang zahir. Kalau nggak ada bukti yang zahir, sekalipun semua tahu dia melakukan kesalahan, misalnya, bisa nggak diadili? Tidak bisa. Ada pencuri misalnya, pencuri tapi tidak ada yang melihat dia mencuri, tidak bisa dibuktikan bahwa dia mencuri, sekalipun mungkin kecurigaan orang dia yang mencurinya, kan nggak bisa dihukumi. Sebab hukum itu berkait dengan yang zahir itu. Nah, di dalam Islam ada bagian yang zahir tadi, yang zawahir, disebut sebagai syariah. Ilmunya biasanya disebut ilmu fikih atau ilmu syariah. Nah, ilmu fikih atau ilmu syariah. Kalau yang berkaitan dengan yang zahir seperti ini, biasanya di situ banyak sekali masalah-masalah yang khilaf ya, ada terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Baik, kita lihat di mana posisi politik itu. Masalah syariah atau masalah hukum tadi yang sifatnya amaliyah, dia akan berkaitan dengan beberapa aspek. Nah, ada syariah berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu adalah hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini, nah ini perkara hukum di dalam ibadah ini adalah yang diatur paling rinci di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Jadi kalau Ibu nanti cari dalil tentang sholat, sampai ke rinci-rincinya itu ada di dalam Quran atau di dalam sunnah, terutama di dalam sunnah. Banyak sekali sampai rinci. Wudu, bersuci, kemudian sampai sholat, puasa, zakat itu sampai dibuat secara rinci dalilnya di dalam Quran. Kira-kira kenapa kalau ibadah itu kok harus dibuatnya rinci? Karena manusia itu tidak pernah tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hubungannya dengan Allah. Kalau berhubungan dengan tetangga, kita bisa tahu nggak apa yang diinginkan tetangga?
Bisa ya, tinggal tanya aja tetangganya, ibu mau apa kan itu. Saya mau kamu jangan berisik terus, setiap kali mau tidur kamu kok berisik terus kan itu. Nyetel TV sampai volumenya di full kan misalnya. Nah, itu kan kita tahu jadi apa maunya tetangga kita. Tapi apa kita bisa bertanya begitu kepada Allah? Ya Allah, saya mau beribadah. Jadi Allah ini maunya apa kan itu? Nah, itu kan nggak bisa ya begitu. Oleh sebab itu, maka urusan ibadah karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dibuat oleh Allah ini secara prerogatif. Jadi nggak boleh manusia ikut campur. Jadi urusan ibadah itu ya sudah, kan Allah yang mau. Misalnya sholat sehari 5 waktu. Memangnya kita yang mau itu? Ya enggak, pokoknya Allah maunya begitu aja. Sampai nanti para ulama dari karakter dalil-dalil tentang ibadah dan karakter hukum syariah di dalam ibadah itu sampai nanti memunculkan satu kaidah al-aslu fil ibadah at-tauqif wal butlan illa ma dalad dalil alal amri. Asal di dalam ibadah itu at-tauqif wal butlan, asalnya tidak boleh dan tidak ada, batal semuanya. Illa ma dalad dalil alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau ibadah itu jangan sok tahu. Jadi ibu mentang-mentang lagi rajin gitu ya, subuh lagi segar, sholat subuh saya mau tambah deh, kalau 2 rakaat kurang afdol gitu. Jadi tambah jadi 11 rakaat misalnya. Nah, itu namanya berlebihan ya. Ya maunya 2 rakaat ya 2 rakaat saja. Ini Isya kan lagi mau ngantuk, ini Isyanya udah malam, saya kurangi aja deh jadi 1,5 rakaat misalnya. Nggak bisa begitu kan, ini perkara ibadah itu kan itu hak prerogatif Allah, makanya aturannya sangat rigid gitu ya, dia rinci sekali ya, mau sholat begini, mau puasa begini, mau apa saja dalam masalah ibadah itu diaturannya sangat rinci. Dan kalau tidak ada aturannya, tidak ada dalilnya, maka sebaiknya tidak dikerjakan begitu. Nah, itu perkara yang ada kaitan dengan masalah ibadah. Kemudian ada yang masalah sebetulnya ini ibadah juga kalau dilihat dari esensinya, pengabdian kita pada Allah, cuma bentuknya ada hubungan dengan sesama manusia. Hubungan sesama manusia itu macam-macam, ada hubungan dengan keluarga, ada hubungan dengan masyarakat, ada hubungan dengan negara gitu. Kalau hubungan dengan keluarga, hukumnya atau syariahnya itu disebut sebagai al-ahwal asy-syakhsiyah. Nah, ahwal syakhsiyah ini nanti mengatur perkara-perkara yang ada kaitan, misalnya kalau keluarga kan memulai membangun keluarga itu dengan pernikahan. Kemudian yang ada kait dengan pernikahan nanti ada talak misalnya ya, kalau menghentikan pernikahan. Nanti ada hukum waris. Ada lagi berkait dengan hak di dalam rumah tangga, hak suami, hak istri dan seterusnya. Jadi itu berkait dengan hukum keluarga, namanya al-ahwal asy-syakhsiyah. Nah, ini hukum keluarga ini di dalam Islam aturannya setengahnya ditetapkan di dalam Quran, di dalam hadis ada aturannya, tetapi setengahnya dibebaskan. Ada kebebasan di situ. Misalnya Quran, hadis nanti menetapkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya. Tetapi tidak pernah disebut bagaimana caranya dia bisa dapat untuk menafkahi istrinya itu. Apakah dapatnya dengan jadi kuli beca misalnya, jadi tukang beca, kuli panggul, jadi presiden, jadi apa, kan itu nggak pernah disebut ya. Artinya di situ ada kebebasan. Nah, sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah dalam perkara ini berarti diperbolehkan. Nah, kalau dalam masalah seperti ini nanti berlaku dalil atau berlaku kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Sesuatu yang bukan berkaitan dengan ibadah itu boleh saja silakan. Hatta atau illa ma dalad dalil 'alan nahi. Kecuali ada dalil yang melarang. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak misalnya diwajibkan menafkahi keluarganya, mencari nafkahnya di dalam Quran, di dalam hadis tidak disebutkan mau jadi apa. Tidak diperintahkan, tidak dilarang juga. Maka silakan cari apa saja kecuali yang dilarang. Nah, nanti ada yang dilarang, misalnya kita tidak boleh menafkahi keluarga dengan barang-barang yang haram. Berarti kita tidak boleh memberi makan dengan benda yang haram. Nggak boleh ngasih istri atau anak daging babi misalnya, darah daman masfuhan itu ya, atau bangkai, atau hal-hal yang diharamkan lainnya, khamar misalnya. Dilarang juga kita misalnya ini mendapatkan harta itu dengan cara yang
haram. Kalau tadi bendanya haram, kalau ini caranya yang haram. Itu larangan. Berarti mencuri, sekalipun yang dicurinya Quran buat dijual lagi misalnya, kan gitu. Yang dicurinya bagus nggak, Bu? Bagus. Wah, Quran kan bagus kan itu ya, tapi dicuri. Gitu, nyuri Quran terus dia jual lagi. Nah, nyurinya di toko buku, dijual di depan Masjid Al-Mursalat misalnya. Nah, gitu. Nah, itu prosesnya kira-kira apa itu ya? Haram. Maka hasilnya pun menjadi hasil yang haram dan itu tidak boleh digunakan untuk menafkahi keluarganya, kira-kira begitu ya. Nah, itu dicari saja yang diharamkannya ini apa, yang dilarangnya apa. Nah, itu dalam perkara yang ada kaitan dengan keluarga. Kemudian yang ada kaitan dengan sesama masyarakat, maka disebut ada hukmul muamalah atau asyariyah al-muamalah, syariatul muamalah. Syariah yang ada kaitan dengan muamalah. Di situ nanti kalau sudah kita kan kalau dengan sesama kita pasti sering ketemu banyak ini perbuatan-perbuatan atau hubungan-hubungan yang menghasilkan satu tindakan tertentu. Misalnya ibu-ibu datang ke sini bawa barang, kan gitu ya, barangnya ini kayaknya bagus, ada yang senang. Nah, diminta misalnya. Nah, diminta, ibu mengasihkan barang itu namanya apa? Hadiah kan itu ya. Atau misalnya ini kalau dihadiahkan kayaknya nggak enak ini ya. Gimana kalau dibeli misalnya, dibeli. Itu nanti jadi ada syariat tentang jual beli. Atau misalnya dipinjam dulu. Itu nanti ada syariat tentang pinjam meminjam, digadaikan. Wah, macam-macam lah kan gitu. Nanti ada hubungan yang sifatnya muamalah antar manusia yang itu diatur di dalam Islam. Setengahnya diatur dalilnya, setengahnya ada kebebasan. Sehingga jadi itu ada kebebasan yang tentu saja kebebasannya itu yaitu yang didiamkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak diatur, yang tidak dilarang oleh Rasulullah. Berikutnya ada hubungan antar manusia itu yang lebih luas lagi, gitu, yaitu hubungan asyasa. Asyasa itu adalah hubungan yang ada kaitan dengan politik. Kalau politik hubungannya dengan apa, Bu? Dengan negara, dengan kekuasaan. Kalau dengan kekuasaan kan kita tidak sebetulnya. Kita ini tidak sehari-hari intens bergaul dengan kekuasaan kecuali para politisi. Kecuali di antara ibu ada yang jadi politisi misalnya, nah itu mungkin setiap hari mengurusi urusan politik. Tetapi yang sehari-hari kita di pasar, misalnya sehari-hari di sekolah, apa kita berhubungan itu dengan politik secara langsung? Tidak ya. Sekalipun ini kapasitasnya luas, tetapi sebetulnya yang aktif di bidang itu sedikit saja. Masih lebih banyak orang ada di pasar daripada ada di mana? Di kantor bupati, Bu ya? Nah, coba kantor bupati ada berapa? Atau kantor wali kota? Satu aja ya? Pasarnya ada berapa itu? Wah, banyak sekali. Berarti kalau begitu urusan muamalah itu mesti lebih banyak dibanding dengan urusan siasa, dengan urusan politik. Sekalipun dia menjadi penting karena berurusan dengan urusan orang banyak, urusan publik. Namanya kan public affair. Jadi mengatur urusan-urusan publik. Karena mengatur urusan publik berkaitan dengan orang banyak sekalipun yang mengurusnya sedikit, maka ini juga menjadi perhatian yang penting di dalam Islam. Cuma masalahnya nanti di dalam politik ini, nah ini karakternya. Dalil tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik itu sangat sedikit. Jadi kalau kita baca Quran, baca hadis, kalau ketemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik itu sifatnya umum sekali. Misalnya soal kewajiban penguasa yang harus bertindak jujur, mengayomi masyarakatnya, bertindak adil, umum saja begitu. Jadi tidak sampai ke hal-hal yang rinci bagaimana melaksanakan kekuasaan itu. Bahkan masalah bagaimana memilih pemimpin saja di dalam Quran, di dalam hadis itu nggak akan ketemu, Bu. Gimana caranya pemimpin itu dipilih. Coba nanti kalau memang ada yang nemu dalilnya bagaimana pemimpin itu dipilih, sampaikan ke saya. Gitu. Tapi kayaknya saya dari dulu baca itu nggak pernah ada dalilnya. Bagaimana caranya pemimpin dipilih? Boleh nggak dipilih dengan cara pemilihan umum? Hah? Kalau sesuatu yang tidak, sekali lagi ini kaidahnya ya, kalau sesuatu yang tidak ditetapkan dalilnya di dalam syara, maka itu diperbolehkan, sifatnya diperbolehkan. Jadi kalau misalnya pemilihan umum, boleh nggak? Boleh. Dipilih sama DPRD,
Nah, kalau dua-duanya boleh ngapain ribut? Kan itu. Nah, itu kan yang meributkan itu sebetulnya kan bukan persoalan boleh atau tidak boleh. Itu ada yang kepentingannya terganggu. Jadi makanya teriak-teriak gitu. Siapa yang paling kencang teriak? Pemilihan balik lagi ke DPRD. TV sama lembaga survei gitu. Nah, iya dong, kalau musimnya pilkada langsung itu, wah itu panen iklan TV itu ya. Iklan, tiba-tiba pemilihannya di mana misalnya di Kalimantan, iklannya nongol di Bandung. Apa hubungannya? TV nggak peduli, yang penting dia bayar kan gitu ya. Nggak berguna buat orang Bandung pun, yang penting dia bayar. Nanti konsultan politik, wah judulnya keren Bu ya, konsultan politik. Itu tukang survei kalau bahasa ini, kan beda sedikit sama tukang cukur. Nah gitu. Dia kerjaannya survei kan gitu. Terus tiba-tiba nggak ada pilkada langsung, dia mau survei apa? Jadi sebentar lagi akan banyak sekali pengangguran terdidik, gitu ya. Kan rata-rata S2 itu Bu ya, survei dokter banyak itu yang punyanya. Jadi kalau tiba-tiba lembaga surveinya nggak ada kerjaan, waduh penganggurannya dokter kan ini bahaya juga, kan gitu. Ini jadi makanya yang teriak paling kencang Bu, tukang beca nggak ngerti ini kok berantem kenapa sih gitu. Pilkada langsung dari dulu juga biasa aja. Nah, dulu sebelumnya kan kita juga memilih apa bupati, memilih wali kota, memilih gubernur itu kan lewat DPRD. Baik-baik aja Bu, baik-baik aja. Pemimpinnya gimana hasilnya? Begitu-begitu aja kan gitu, nggak ada bedanya. Beda sedikit lah, gitu. Bedanya kalau mau pemilu rame, kalau pemilihan langsung ya, kalau pemilihannya lewat DPRD, ramenya cuma mungkin di berita-berita aja. Nah, kita nggak ikutan rame, itu aja. Nah, ada lagi yang agak dirugikan, tapi dia nggak bisa teriak, yaitu tukang spanduk sama tukang sablon. Tapi dia nggak bisa teriak Bu kan itu. Lain soalnya biasanya tukang spanduk nggak sekolah, dia nggak ngerti kan gitu ya. Nah, jadi kira-kira begitulah. Ya kalau di dalam Islam itu mau dipilih sama pemilu boleh, mau DPRD boleh, lihat madorot maslahatnya. Mana yang lebih maslahat untuk umat, mana yang lebih kecil madorotnya gitu. Kalau ternyata madorotnya lebih besar pemilihan langsung, ya sudah, lebih baik serahkan lagi saja kepada DPRD. Itu toh hasilnya begitu-begitu aja. Nah gitu. Jadi ini soal pemilihan misalnya. Terus nanti kalau misalnya pemimpin itu ditunjuk boleh nggak Bu? Ditunjuk misalnya, nah, si lurah kepala desa ini tunjuk aja sudah sama bapaknya misalnya gitu. Bapaknya lurah, anaknya tunjuk lagi jadi kepala desa. Boleh nggak? Nggak boleh. Masa nggak boleh Bu? Ya kalau masyarakatnya mau, nggak masalah kan ya. Coba Raja Arab, Ibu pernah dengar ada pemilihan umum di Saudi Arabia? Nggak ada ya. Tiba-tiba jadi aja rajanya. Masyarakatnya protes nggak? Asik-asik aja, nggak ada yang protes. Itu mungkin protes 1-2 aja yang pengen jadi raja, gitu. Yang penting kan buat masyarakat itu rajanya mau ditunjuk, mau dipilih. Di Arab itu enak kan, sekolah gratis. Apalagi rumah sakit gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis. Apalagi yang ini ya? Ini angkutan minyak itu murah, segala macam murah. Macam-macam ada, sekalipun di Mekah itu tidak pernah ada perkebunan buah-buahan ya. Buah-buahannya itu apa saja ada. Mau apa saja tinggal sebutkan gitu ya. Itu yang doanya Nabi Ibrahim kan itu ya. Warzuqhum minats tsamarat, dan berilah rezeki penduduk Mekah ini minats tsamarat, dari buah-buahan. Di Mekah itu jangankan mau nanam anggur, mau nanam apa itu? Di apa yang banyak di Bandung ya. Nah, tomat misalnya kan nggak bisa itu. Tapi mau cari tomat paling bagus ada di Mekah itu. Atau mau cari jeruk paling bagus, cari anggur paling bagus ada di sana kan gitu. Yang penting kan begitu kan, enak, semuanya tersedia, pemerintahnya bisa atau pemimpinnya bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik, sekalipun si rakyatnya nggak pernah tahu, tiba-tiba ada aja rajanya kan gitu. Ini asik-asik aja, nggak ada masalah. Nah itu, jadi dan itu secara syar'i, secara syariat boleh nggak itu? Boleh, kan biasa aja. Emang di Malaysia ada nggak pemilihan raja? Nggak ada, yang ada pemilihan
Perdana Menteri kan itu ya, Perdana Menterinya. Tapi rajanya bergilir tuh, presidennya bergilir. Itu biasa aja. Di Brunei apalagi nggak pernah ada pemilihan umum sama sekali. Tapi orang Brunei nggak pernah ada yang protes sama rajanya. Nah, jadi ya begitu sajalah. Terus yang berikutnya ini yang agak lebih ekstrim lagi. Kalau memilih pemimpin atau dapat pemimpin dengan cara mengkudeta, sah nggak Bu? Bingung ya. Nggak diatur di dalam syariat itu, berarti sah sebetulnya. Makanya presiden siapa itu? Mursi kan digulingkan ya. Yang lain terima aja. Itu maksudnya negara lain misalnya seperti Indonesia. Ya mau gimana lagi? Itu kan memang sudah begitu. Mursi digulingkan, diganti sama si Jenderal Asisi itu. Itu kan urusannya Mesir. Terus Indonesia paling cuma bisa ini saja, menyesalkan kan gitu. Terus apa pemimpin yang baru itu mau tidak diakui oleh Indonesia? Ya nggak bisa, tetap aja duta besarnya diterima aja dari Indonesia. Sekalipun dia presidennya hasil apa? Hasil kudeta kan, menggulingkan itu. Itu ya dalam syariah memang begitu. Nah, ini yang menarik di dalam Islam tuh masalah-masalah politik itu, ternyata masalah politik itu tidak tidak serigid yang kita bayangkan. Masalah politik di dalam Islam itu sebetulnya nanti karena dalilnya sedikit, perkara-perkara yang ada kaitan dengan politik, maka yang banyak digunakan kaidahnya dalam perkara politik ini adalah kaidah masolih atau maslahat. Apa yang bisa memberikan maslahat kepada masyarakat, kepada umat. Sebab ini dalil umum saja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki, ketika Allah menurunkan syariat itu, yang dikehendaki apa? Kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Kemudahan dalam hidup di tengah masyarakat itu disebut sebagai al-masalih. Masalih itu maslahat. Gitu. Jadi maslahatnya apa? Nah, itulah yang nanti dikejar di dalam politik. Makanya hitung-hitungan soal bagaimana cara memilih itu adalah masalah maslahat saja. Misalnya apa yang lebih baik untuk masyarakat. Saya kan gitu ya. Apakah pemilihan langsung atau tidak? Biasanya orang Indonesia senangnya dia ikut milih lah, ada partisipasinya misalnya begitu. Ya sudah, maunya begitu, ikuti saja maunya masyarakat seperti itu. Tapi ketika dipilih langsung terlalu bebas, misalnya masyarakat malah banyak ini berantem Bu ya. Berantemnya hampir setiap saat, mau pilkades berantem, pilgub berantem, pilkada pilwalkot berantem lagi kan gitu. Wah, nggak berhenti nih berantemnya. Daripada yang berantemnya masyarakat terlalu banyak resikonya, lebih baik yang berantemnya biar anggota DPRD aja. Dia memang digaji pekerjaannya buat ngomong dan berantem gitu. Ya apalagi masa kerjaan DPRD dia bawa beca kan enggak. Ya, DPRD itu udah pilih DPRD, ngapain kamu di sana? Ya ngomonglah, dia kan menjadi wakil rakyat namanya. Kalau wakil rakyat berarti kira-kira yang diwakili apanya? Kehendak ya. Dia kalau mewakili harus menyampaikan apa yang yang diamanahkan kepada dia. Tapi kadang-kadang DPRD ini rumusnya aja mewakili rakyat. Akhirnya lebih banyak mewakili diri sendiri dia. Jadi rakyatnya dilupakan dan itu tentu saja sudah mengkhianati amanah ya. Nah, atau misalnya maunya kayak di Arab itu, ya masyarakatnya sudah biasa begitu. Dan memang begini, memang karakter masyarakat Arab itu, kalau dia dibiarkan dengan demokrasi seperti di Indonesia, itu nggak beres. Di negara-negara Arab, praktek demokrasi itu nggak pernah ada yang sukses sepanjang demokrasi dipraktekkan di Arab. Coba cari negara demokrasi mana di Arab yang sukses itu. Nggak ada. Mesir kacau, Tunis kacau, semua kacau, tidak ada yang tidak kacau di Arab itu. Yang tidak kacau di negara-negara Arab itu yang demokrasi tidak dipraktekkan di negara-negara Arab. Gitu. Kayak di Saudi misalnya, aman aja. Di Uni Emirat kan gitu ya, dia aman-aman aja. Di Qatar, di Kuwait, itu kan dia raja yang berkuasanya. Dan memang karakter masyarakat Arab itu begitu, harus ada yang itu harus tangan besi itu ya. Mungkin Indonesia juga kayaknya harus agak begitu juga mungkin ya. Nah itu, jadi harus ada yang agak keras. Nah itu kalau diberikan secara demokratis, pengambilan keputusan itu lama Bu. Kayak di Indonesia kan, presiden sekarang aja kalau model ketatanegaraan di Indonesia, kalau presiden mau ambil kebijakan itu dia harus tanda tangan sama DPR dulu. Jadi persetujuan DPR, baru presiden, baru dia boleh dilaksanakan. Kalau belum tanda tangan di DPR,
Nggak jadi itu kebijakannya, dan dia akan dianggap melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dasar. Nah, sekarang ini presiden sama DPR-nya musuhan kan, jadi nah, ini berpotensi kan itu ya, berpotensi lama ini mau ambil kebijakan ini pasti lama. Dan itu tentu yang akan terabaikan adalah kepentingan masyarakat. Karena biasanya politisi kadang-kadang kalau lagi berantem lupa rakyat ya. Gitu ya. Dia lupa sebenarnya lagi ngapain. Yang diurusi itu hanya ini saja, apa, kehormatan dirinya, kepentingan dirinya aja. Jadi malu kalau kalah dan sebagainya. Nah, itu politik di dalam Islam ya. Nanti ada beberapa hal ini yang berkait, ini kaidah-kaidah dasar di dalam Islam tentang politik. Pertama, politik itu laisa min babil aqidah khilafan lil khawarij wa syiah. Politik itu bukan bagian dari akidah, sekali lagi. Itu tadi bagian dari apa itu? Syariah. Itu ya, bagian dari syariah politik itu, bukan bagian dari akidah. Kalau bagian dari syariah, dia berkait dengan hukum yang sifatnya zahir. Dan kalau berkait dengan hukum yang sifatnya zahir, dia tidak bisa digunakan untuk menghukumi sesuatu yang sifatnya batiniyah. Akidah itu sifatnya apa? Batiniyah dia, af'alul qulub. Jadi perkara-perkara yang ada di dalam politik itu tidak bisa dikaitkan nanti dengan kekufuran, keimanan dan sebagainya. Misalnya, gara-gara saya ikut pemilu kemarin, terus tiba-tiba saya dicap jadi kafir misalnya gitu. Wah, atau ibu yang ikut pemilu kemarin dikafirkan. Itu sudah nggak nyambung itu, jaka sembung, bawa golok. Jadi karena tidak nyambung, itu nggak bisa. Masalah gara-gara ibu ikut pemilihan yang di dalam Islam saja hukumnya itu menjadi mubah, silakan boleh-boleh saja kan gitu ya. Terus tiba-tiba kemudian dihukumi jadi kafir, itu dari mana rumusnya? Oh, katanya ini kan mendukung sistem yang kufur. Sistem yang kufur itu yang bagaimana? Yang menolak syariat, gitu ya. Menolak syariat ini tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya misalnya. Itu memang salah. Gitu. Tetapi memilih pemimpin itu dia bisa merupakan bagian yang terpisah dari dari pembuatan perundang-undangan itu. Sebab begini, nanti di dalam Quran pun ada perintah, atau di dalam hadis ada perintah untuk mengangkat pemimpin. Dalam hadis misalnya disebutkan, idza kuntum salasan fi fulatil ardi falyu'ammiru ahadahum. Kalau kamu sedang bertiga di satu tempat yang jauh dari tempat tinggal, maksudnya kalau sedang bepergian bertiga, maka falyu'ammiru ahadahum, angkatlah salah seorang jadi amir, jadi pemimpin. Bepergian bertiga saja disuruh angkat pemimpin seorang, apalagi bermukim. Kalau bepergian kan sementara Bu ya, angkat pemimpinnya. Sekarang mukim ini selamanya nggak? Selamanya, lama itu dia. Bermukim itu lama. Terus banyak lagi kan gitu ya. Ini bukan cuma bertiga. Satu RT berapa orang? Kan nggak ada satu RT bertiga. Nah, itu berdua. Itu satu RT kan banyak. Angkat RT-nya, diangkat pemimpinnya. Apalagi lebih banyak lagi, mesti harus diangkat pemimpinnya. Kalau kita mengambil dalil itu, mengangkat pemimpin atau memilih pemimpin itu bisa menjadi bagian dari kewajiban, dan itu bisa jadi ibadah. Bagaimana orang yang melaksanakan ibadah itu kok dicap kafir? Nah, itu kan nanti ini masalah dalil. Kalau dalil ini terjadi khilaf, ini pasti bukan masalah akidah. Karena masalah akidah itu pasti tidak khilaf. Tidak terjadi perbedaan pendapat. Contoh begini Bu nih. Kalau orang mau disebut kafir yang tidak berbeda pendapat nih. Tiba-tiba ada jamaah pengajian di Masjid Al-Mursholat ini, minggu ini dia ada di sini. Sebulan nggak ketemu ibu ini. Terus tiba-tiba bulan kemudian dia ketahuan pindah ke gereja sana. Terus minggu depannya ada di gereja lagi. Kirain mau jualan bubur, ternyata bukan. Gitu. Dia mau apa ini? Ikut kebaktian di sana, ikut kebaktian. Nah, kira-kira orang seperti ini sudah murtad belum? Berbeda pendapat tidak? Tidak berbeda pendapat. Semua orang pasti sepakat tuh. Iya, ini orang ini sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Itu artinya sudah apa? Sudah kafir. Kalau tidak berbeda pendapat begitu, itu betul itu kafirnya. Tapi kalau nyebut kafir tapi kemudian masih diikhtilafkan di perbedaan pendapat, mesti ini bukan tuduhan kafir yang benar. Makanya Rasul melarang kita menyebut seseorang ini sudah murtad dan sudah kafir sebelum dia menjadi kufron bawahan. Kufron bawahan itu apa? Kafir yang
Bawah jelas itu, udah kelihatan dia ikut kebaktian kok di situ. Terus sekali misalnya ragu-ragu, coba buktikan lagi. Oh iya, dia kufron bawahan, kufurnya itu benar-benar. Dan dia kemudian ditanya, kamu ini sudah keluar? Sudah, saya bosen ini, Islam terus, capek dengerin ustadz pengajian terus itu. Datang ke gereja, sama pendeta pengajian lagi. Kan gitu. Kan gitu. Jadi akhirnya ini yang disebut kufron bawahan itu begitu. Jadi orang ini sudah jelas keluar dari Islam, dia memang mengakui itu. Nah ini yang bahkan zaman Rasul ada orang munafik Bu, ini orang munafik seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu diberitakan kemunafikannya tuh. Orang munafik itu kan disebut oleh para ulama itu idmarul kufri fil qalbi. Dia menyembunyikan apa? Kekufuran di dalam hati. Wa idharul iman fil lisan. Dia menampakkan keimanan hanya di dalam lisannya saja. Kelihatannya seperti sholat, padahal hatinya itu penuh kekufuran. Tapi Rasul itu tidak pernah menyebut dia orang murtad itu. Kenapa coba? Sekalipun Rasul tahu, tapi kan sholat setiap hari ikut sama Rasul. Makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasul itu menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Disolatkan sampai nanti turun ayat. La tusolli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu sholatkan orang munafik itu yang mati abadan selamanya. Jadi Rasul dilarang nanti, tapi setelah peristiwa itu ya, setelah peristiwa Rasul menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, karena Rasul juga bingung. Dia kan sahabatnya kan gitu. Dia bersama-sama dengan Rasul, suka ikut ke masjid juga, kadang suka sholat juga, kadang suka ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kaum muslim juga, dan tidak menyatakan kekufurannya. Nah, maka Rasul masih memperlakukannya sebagai muslim. Sekalipun setelah itu nanti Rasul dilarang untuk menyolatkan orang munafik. Makanya kalau ada orang yang diduga munafik meninggal, ditanya dulu Rasul, sholatkan jangan. Nah, setelah itu kata Rasul, jangan disolatkan. Berarti orang ini munafik gitu. Tetapi tetap aja dikuburkan karena bau Bu ya. Nah, ini sekalian nggak disolatkan ya, nggak didoakan ya. Tidak didoakan oleh Rasulullah. Nah, tapi saya waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini disolatkan, berarti kan didoakan oleh Rasulullah ya. Allahumma firlahu warhamhu. Nah, doa Rasul kan tidak ditolak ya. Nah, kira-kira diijabah nggak itu? Diampuni nggak nih Abdullah bin Ubay bin Salul? Nah, ini Allah alam ya. Tapi yang pasti Allah melarang. Setelah itu Rasulullah menyolatkan orang-orang munafik. Gitu. Jadi orang munafik saja yang jelas kekufurannya itu. Tentu jelasnya itu karena diberitahu oleh Allah. Kalau kita nggak pernah tahu itu di samping ibu ini munafik apa enggak gitu. Itu kan nggak bisa dituduh begitu. Kalau Rasul dia diberi kabar oleh Allah, ini orang ini munafik. Ini orang ini munafik, ini orang ini munafik, kan kira-kira begitu. Nah, makanya sepanjang orang ini masih kelihatan sholat, ada di masjid, kelihatan ikut dalam kegiatan-kegiatan Islam, belum menyatakan kekufurannya, maka tidak punya hak sama sekali kita ini untuk menyatakan dia sebagai orang kafir. Apalagi cuma ikut pemilihan umum, nyoblos Ridwan Kamil misalnya kemarin itu. Wah, ibu ini ikut pilkada kafir misalkan itu. Ini khilafan lil khawarij wa syiah. Tadi sudah disinggung soal khawarij dan syiah ya. Nah, sebetulnya saya ingin menjelaskan yang lebar soal konflik awal ya di dalam Islam itu yang ada kaitan dengan politik. Tetapi kalau tidak difahamkan dulu mengenai duduk perkara politik ini di dalam Islam, kita tidak akan paham dengan baik, dan kita akan mudah terpengaruh nanti dengan paham khawarij dan paham syiah. Khawarij ini adalah kelompok yang muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib ketika peristiwa tahkim. Tahkim itu adalah peristiwa arbitrase, perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Setelah terjadi perang besar antara Ali dengan Muawiyah, namanya perang Siffin. Sebelumnya ada perang yang besar juga antara Ali dengan Aisyah, namanya perang Jamal. Nah, jadi coba bayangkan ya. Ali perang dengan Aisyah. Di belakang Aisyah itu ada dua sahabat dekat Rasulullah, dua sahabat besar namanya Tolhah dan Zubair. Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Gitu. Sampai berperang dengan Ali itu ya, sama-sama sahabat Rasulullah, salah satunya meninggal. Nah, Tolhah meninggal, Zubair meninggal, dan sahabat-sahabat lain juga meninggal. Gitu. Sampai nanti orang ada yang bertanya, kalau perang model begini kira-kira masuk dalam kategori jihad tidak? Nah, bingung ya jawabnya. Kalau perang sesama muslim itu namanya bukan jihad tetapi fitnah.
Fitnah itu adalah ya itu namanya fitnah. Fitnah ini adalah satu hal yang tidak mengenakan, satu hal yang seharusnya tidak terjadi, satu bencana fitnah itu. Nah, dia bencana yang yang terjadi di kalangan umat Islam. Lantas ketika ditanya bagaimana orang yang meninggal di dalam perang fitnah itu, maka akan dikembalikan kepada niat masing-masing gitu. Dia perginya ini atas dasar apa? Kalau atas dasar kesombongan, atas dasar kesukuan ini namanya watoniyah atau aksobiyah dalam bahasa hadis itu ya. Maka dia meninggalnya akan meninggal dalam keadaan sia-sia. Nah, tetapi kalau memang pergi dengan membawa alasan yang benar dan alasan itu bisa dipertanggungjawabkan, maka kematiannya akan menjadi bagian dari kematian yang syahid. Nah, gitu. Itu makanya nanti dalam perang-perang fitnah ini terjadi beberapa kali di dalam Islam. Fitnah yang paling besar ini terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, ini disebut sebagai al-fitnatul kubra. Fitnatul kubra itu fitnah besar yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu pertama perang antara Ali dengan pasukan Aisyah, namanya perang Jamal, tahun 36 Hijriah. Kemudian setahun berikutnya tahun 37 Hijriah terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah waktu itu melawan Muawiyah bin Abi Sufyan yang statusnya dia sebagai gubernur di Syam. Berarti ada clash politik ini ya. Masalah politik antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian terjadilah perang Siffin, dan perang ini sangat dahsyat. Kalau pada perang Jamal pasukan Aisyah bisa dikalahkan. Artinya dia sudah langsung bisa diredam. Tetapi pada perang Siffin ini kedua-dua pasukan ini sama kuatnya. Sampai para sahabat yang tidak ikut di dalam konflik itu, kedua-duanya ingin menjadi jembatan. Mereka ingin menjadi jembatan supaya Ali dengan Muawiyah ini bisa bicara bareng gitu. Karena ini masih sama-sama saudara. Masa harus diselesaikan dengan saling membunuh, menumpahkan darah dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya kemudian terjadi tahkim tahun 37. Berhasil. Tahkim ini peristiwa perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Nah, tetapi nanti ada yang riwayat-riwayat yang tidak benar. Ini riwayat yang lemah. Diriwayatkan oleh orang-orang Syiah ini yang memfitnah bahwa pada peristiwa tahkim itu Muawiyah merebut kekuasaan dari Ali. Padahal sama sekali tidak ada perebutan kekuasaan dalam peristiwa tahkim itu. Ali itu masih jadi khalifah sampai tahun 40 Hijriah. Peristiwa tahkim terjadi tahun 38 Hijriah. Jadi 2 tahun masih Ali itu menjadi khalifah. Jadi tidak benar itu ya. Kekhalifahan itu diambil Ali pada peristiwa tahkim itu. Tahkim itu yang benar adalah perdamaian. Sampai nanti setelah perdamaian ini ada kelompok yang tadinya mendukung Ali. Dia mendukung Ali itu karena menganggap bahwa Ali ini adalah orang yang paling tepat, kemudian yang paling berhak atas kekuasaan. Mula-mula begitu, sangat fanatik terhadap Ali. Nah, tetapi kemudian ketika Ali berdamai dengan Muawiyah, nah ketika berdamai dengan Muawiyah, dia menganggap bahwa kenapa kok Ali bisa berdamai dengan musuh? Orang yang berdamai dengan musuhnya itu sebelumnya sudah dianggap kafir oleh dia. Jadi siapapun yang melawan Ali dianggap orang-orang yang kufur karena dia melawan kebenaran. Nah, si Khawarij ini kemudian menganggap bahwa kalau begitu Ali ini sudah bekerja sama dengan orang-orang yang kufur. Orang yang bekerja sama dengan orang kufur adalah juga orang yang kafir. Nah, itu logikanya Khawarij itu modelnya begitu, Bu. Jadi logikanya agak sederhanakan. Pokoknya dekat sama kafir lah gitu ya. Ibu punya tetangga orang Kristen kira-kira gitu. Atau kemarin ibu minjem sama Cina, agamanya Konghucu, ibu Konghucu gitu. Nah, kan jadi nggak bisa begitu sebetulnya dalam urusan akidah ini karena itu masalah keyakinan. Tetapi kelompok Khawarij ini seperti itu karakternya. Jadi dia mudah sekali mengkafirkan orang dan alasan takfirnya itu, alasan pengkafirannya itu adalah karena urusan politik ini. Masalah Ali dia mau berdamai dengan Muawiyah, padahal berdamai itu sesuatu yang bagus, apalagi dengan sama-sama mukmin. Tapi tiba-tiba dia mengatakan bahwa Ali sudah kafir. Akhirnya dia keluar dari kelompoknya Ali, maka disebut sebagai kaum Khawarij. Khuruj itu artinya memberontak ya, keluar memberontak kepada kekuasaan Ali. Ali kemudian menyatakan perang terhadap kaum Khawarij dan dia mengatakan sampai ke lubang tikus sekalipun, tidak disebut lubang tikus, itu lubang biawak waktu itu ya, sampai ke lubang biawak fi hujrat dobbi itu ya, akan aku kejar di mana saja ada orang-orang
Khawarij itu. Sampai setelah Ali tahkim damai dengan Muawiyah, yang menyibukkan Ali selama sisa kekuasaannya itu adalah berperang melawan orang-orang Khawarij. Ada perang besar dengan Khawarij tahun 39 Hijriah, namanya perang Nahrawan. Nah, tapi yang menjadi persoalan dari Khawarijnya ini, yang kemudian menjadi masalah di dalam akidah adalah takfir. Nah, jadi Khawarij ini khas, dia mudah sekali mengkafirkan orang karena alasan-alasan yang ada kaitan dengan politik tadi itu. Padahal politik karakternya di dalam Islam, dia sebetulnya agak bebas. Agak bebas itu misalnya begini nih, ada larangan di dalam Islam bahwa kita tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Jelas sekali itu, banyak sekali ayatnya, hadisnya itu salah satu yang qat'i, yang sharih di dalam politik berdasarkan dalil itu adalah tidak boleh mengangkat pemimpin yang kafir. Tapi bagaimana kalau ibu jadi warga negara Australia misalnya? Nah, terus tiba-tiba pemimpinnya kafir, gitu, ibu pemimpinnya kafir. Terus gimana? Apa ibu ikut jadi kafir? Nah, yang tidak boleh itu adalah mengangkat pemimpin yang kafir. Kita usahakan supaya pemimpinnya tidak kafir. Kalau sudah berusaha kemudian tidak bisa, itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita ini adalah berusaha. Sebentar lagi gubernur Jakarta itu mau dipimpin sama Ahok itu. Itu dilarang sama sekali di dalam Islam. Itu sebenarnya sudah diingatkan lama. Waktu pemilihan saya sudah diingatkan. Cuma waktu itu kan orang nggak kebayang Jokowi mau jadi presiden kan ya. Nah, ini gubernurnya masih Islam lah kan gitu. Jadi masih agak ditolerir. Dia masih jadi wakil. Tapi kan sudah diingatkan, nanti suatu saat kalau Jokowi ini dilengserkan atau dia lengser dengan sendirinya, itu otomatis si Ahok ini yang jadi gubernur. Nah, sampai Roma Irama kan waktu itu ya, sampai dia dianggap kampanye hitam. Wah, ini dasar media nggak jelas ya. Padahal dia mengatakan hal yang benar di pengajian itu. Sebagai Muslim, setiap orang harus diingatkan bahwa kalau memilih pemimpin, seorang Muslim tidak boleh memilih pemimpin yang kafir, gitu. Makanya sekarang aktivis-aktivis Islam di Jakarta ini sedang bergerak supaya Ahok tidak jadi dilantik. Terus bagaimana kalau Ahok jadi dilantik? Hah? Ya sudah, apa boleh buat kan gitu. Diingatkan sudah, diusahakan sudah, tapi kemudian ternyata ini terjadi gitu ya. Nah, inilah yang nanti saya sebut bahwa dalam politik itu tidak bisa ini tiba-tiba gara-gara Ahok jadi presiden, jadi gubernur Jakarta, semua orang Jakarta jadi kafir. Masa begitu logikanya? Kan nggak bisa. Nah, ini Khawarij itu selalu begitu logikanya. Terus yang kedua Syiah, ini saya sedikit lagi nih ya. Yang kedua Syiah. Syiah ini sama juga perkara politik kemudian dikaitkan dengan akidah. Akidah dasar Syiah ini adalah keyakinan tentang imamah. Imamah itu tentu saja imam. Imam itu kaitannya dengan apa? Pemimpin, politik ya. Nah, imamah dalam Syiah ini akidah dasar, yaitu keyakinan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW yang harus menjadi khalifah itu adalah Ali. Tapi karena kenyataannya yang jadi khalifah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, sebelum Ali dan setelah Ali nanti Muawiyah, bukan Hasan atau Husain, maka menurut orang-orang Syiah, siapa yang merebut kepemimpinan dari Ali dan keturunannya, maka dia sudah kafir. Nah, jadi Abu Bakar itu dianggap apa? Kafir. Utsman dianggap kafir, Umar dianggap kafir, Muawiyah dianggap kafir, Aisyah dianggap kafir, Hafsah dianggap kafir. Ya bagaimana nggak marah ya umat Islam itu kalau orang-orang yang dicintainya, yang dijadikan anutan, yang yang dihormati, bahkan Aisyah misalnya digelari apa? Ummul Mukminin, ibunya kaum mukmin, terus tiba-tiba dikafirkan, bahkan disebut pelacur, disebut wanita nggak benar dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu tidak mengherankan kalau terjadi konflik yang paling sering itu adalah antara Sunni dengan Syiah, seperti yang terjadi di Yaman sekarang, di Irak dan di beberapa tempat yang lain. Karena memang karakternya begitu. Dan tentu saja ini kalau perkara politik dibawa ke dalam masalah akidah, jadinya itu seperti ini. Nah, baik, saya kira ini yang bisa disampaikan karena harus istirahat dulu katanya. Baik, ini ada beberapa hal sebetulnya masih harus dijelaskan.
Tapi nanti insya Allah kita sambung berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.